Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bagaimana kabar semuanya, anak-anakku? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Ngantuk? Lumayan. Lumayan, Pak. Oke, terima kasih atas ketertibannya. Kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya nanti lancar dan memberikan manfaat buat kita semuanya. Silakan Arifan Syah untuk memimpin doa di awal pelajaran ini. Silakan. Terima kasih. Sebelum mulai pelajaran kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Arifan Syah. Untuk selanjutnya saya akan cek kehadiran siswa satu persatu di sini. Salsabila hadir ya? Hadir, Pak. Sabita? Hadir. Fatima? Hadir, Pak. Etna? Wafid Dinda? Hadir, Pak. Bilkis? Hadir, Pak. Rizky Amelia? Hadir, Pak. Arifan Syah? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ini sudah hadir semua ya. Untuk materi hari ini ya, saya akan mengajarkan untuk materi ikatan kimia dimulai dari kestabilan suatu unsur ya, untuk memberikan motivasi ya, memberikan motivasi buat kalian semua di sini sebelum masuk ke ikatan kimia dan kestabilan lebih lanjut di sini. Saya jelaskan dulu ya, arah pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama di sini untuk tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik mampu menganalisis kestabilan suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron, menganalisis struktur Lewis berdasarkan elektron valensi unsur, dan yang terakhir menafsirkan atau menganalisis di situ terbentuknya ikatan ion. Ya, untuk awal ya, motivasi dan di sini persepsi yang mungkin ya sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ikatan kimia atau kestabilan unsur di situ. Ya, yang pertama, anak-anakku semua sudah melihat layar yang ada di Zoom semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, apabila ya kalian melihat gambar seperti ini, ya, apa yang ada dalam pemikiran kalian semuanya? Silakan. Ya, satu siswa memberikan ide atau pemikirannya terhadap gambar yang muncul ya di layar seperti ini. Silakan. Iya, Pak. Silahkan, Dinda, silakan. Ya, itu garam dapur yang biasanya dipakai buat masak. Itu rumus kimianya kalau nggak salah NaCl. Oke, itu pemikiran dari Dinda ya, bahwasanya gambar tersebut istilahnya
ada garam ya, garam dapur yang biasa dijumpai di rumah masing-masing dengan rumus kimia NaCl ya. Itu tambak garam ya yang ada di situ untuk foto yang ada dalam layar tersebut. Silakan ada yang menambahkan apa yang menjadi pemikiran dari Dinda tadi? Silakan. Oke ya. Berarti intinya di situ adalah garam dapur ya dengan rumus kimia NaCl ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian sudah saya berikan LKPD ya. LKPD sudah saya tampilkan di e-learning ya, sudah kalian download tentunya di situ. Dan untuk kuis menjelang mengikuti pembelajaran ini juga sudah kalian selesaikan semuanya. Nah, untuk berikutnya misalkan ya, masih ya stimulus yang ada yang membuat kalian nanti berpikir terus-terusnya yang berhubungan dengan kestabilan unsur, berhubungan dengan ikatan ion dan seterusnya. Apabila menjumpai gambar seperti ini, ada gas neon, ada gas fluorin, ada air dan garam dapur di situ. Apa pendapat atau mungkin yang perlu kalian tanyakan yang menjadi bahan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar di sini? Silakan. Silakan, Bilqis, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan, Bilqis. Silakan, Salsabila Naswa, silakan. Salsabila. Saya lihat dari gambar tersebut, saya melihatnya gas fluorin, air, dan garam dapur itu berpasangan, sedangkan gas neon tidak berpasangan. Mengapa tidak berpasangan? Jadi gas neon di situ sendirian ya, bersifat monoatomik. Nah, apa yang menyebabkan di situ gas neon bersifat monoatomik ya, terus tidak berikatan dengan yang lainnya? Nah, itu semuanya juga sudah saya berikan di LKPD ya, nanti akan dikerjakan secara diskusi kelompok. Tapi sebelum itu ya, sebelum kalian diskusi, di sini saya ada video yang menggambarkan tentang kestabilan ya, mungkin nanti bisa membantu untuk arah diskusi bagi anak-anakku semua. Oke, di sini saya share untuk video pembelajaran. Ya, itu tadi video yang sedikit menjelaskan atau memberikan arah bagi kalian semua untuk sebagai panduan diskusi bahwa untuk kestabilan suatu unsur dan juga berhubungan dengan ikatan
kimia. Ya. Ya, silahkan kalian semua berdiskusi ya secara daring di sini. Untuk kelompok sebenarnya sudah saya bagikan ya juga lewat e-learning bahwa ada 2 kelompok di sini ya, kelompok 1 di situ kelompok hidrogen dan kelompok 2 kelompok helium ya. Di situ kelompok 1 ada Salsabila, Sabita, Fatimah, Etna. Kelompok 2 di situ ada Wafid Dinda, Bilkis, Rizky dan Arifansa. Silahkan ya kalian diskusi ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dengan jangan lupa untuk diskusi bisa kalian lakukan lewat chat di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Silahkan berdiskusi 15 menit ya dari sekarang. Setelah itu nanti siswa ya, peserta didik dimohon nanti perwakilan kelompok untuk presentasi dari kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiskusi ya, tetap di situ dalam on kamera ya, diskusi by WA di situ ya melalui HP masing-masing, atau mungkin nanti kalian bisa memfotokan apa yang sudah dikerjakan biar bisa didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Silakan ya, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan anakku. Ya, silakan ya saling berdiskusi di grup WA tersebut. Silahkan apabila mau ada yang di-share berupa apa yang sudah dikerjakan, silahkan ya, atau apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan diskusi yang berhubungan dengan materi ikatan kimia atau kestabilan di situ dipersilahkan. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Apabila ada yang sudah nomor berapa bisa di-share di situ dan bisa didiskusikan dengan teman-temannya, dipersilahkan. Ya, silakan kelompok 2 di situ apa yang sudah disampaikan Dinda di situ bisa ditambahkan atau ada yang tidak sesuai bisa didiskusikan di situ.
Selain lewat chat di WhatsApp grup, apabila ada yang ditanyakan atau apa, bisa langsung ya disampaikan di sini. Bisa, misalkan Bilqis ada pertanyaan, silahkan. Salsabila di situ yang berhubungan dengan kestabilan seperti pada gambar tadi, ya golongan 8A, ya contohkan di situ ya, diajak berikatan oleh unsur yang lain dia tidak mau, ya terus akhirnya unsur yang sebelumnya berikatan dengan yang lainnya sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, di situ apabila masih ada yang belum jelas atau apa, bisa disampaikan. Silakan. Kelompok 2 sudah lumayan jauh di situ soalnya untuk menjawabnya. Oke. Coba misalkan saya lihat di situ sudah disampaikan di grup ini miliknya Dinda tadi sudah di-share di situ. Mungkin bisa Dinda memperlihatkan hasil yang sudah dikerjakan tadi ya di Zoom di situ. Ya, bisa diperlihatkan sudah benar-benar di situ hasil diskusi untuk mengerjakan. Ya kurang begitu terlihat ya Dinda ya, karena ada layar di belakang gitu ya. Iya. Sebentar. Ya. Saya coba remove background-nya. Ya. Nah, kan? Ya. Ya, didekatkan di situ. Oke, di situ Dinda sudah menyelesaikan di soal nomor tersebut. Ya, nanti bisa didiskusikan. Mungkin Salsabila Nasma bisa juga memperlihatkan apa yang sudah dikerjakan atau yang didiskusikan di situ. Iya, Pak. Saya kirim grupnya. Atau Nasma bisa memperlihatkan di Zoom tersebut. Bilqis bisa memperlihatkan apa yang sudah diselesaikan. Apabila sudah mewakili kelompok masing-masing, oke, kita siap untuk presentasi ya, untuk melakukan presentasi diawali dari nomor 1. Sebentar saya share screen dulu untuk LKPD. Ya, dalam LKPD di situ tertulis ada tujuan pembelajaran, sudah yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya.
di awal itu tadi sudah disampaikan oleh salah satu siswa di situ, Dinda tadi dan Bilqis tadi mengatakan bahwa fakta di situ gas mulia di situ sendirian ya, dalam gas neon, yang lain bersenyawa. Terus ada video yang muncul di situ kan, di video tadi identifikasi masalah, permasalahannya tadi sudah disampaikan bahwa neon di situ monoatomik sendirian, sedangkan yang lain bersenyawa. Nah, apa yang menyebabkan di situ untuk gas mulia cenderung bersifat monoatomik? Oke, sekarang dari sini untuk presentasi yang pertama ya. Untuk presentasi yang pertama silahkan diawali dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Untuk nomor 1 di situ nomor 3 ya, nomor 1 urutan 3 sampai 10 di situ konfigurasi elektronnya silakan dilengkapi dan elektron valensinya disampaikan di situ berapa ya. Silahkan untuk kelompok 1 yang presentasi pertama adalah Salsabila Naswa, bisa di situ sebagai ketua kelompok di situ. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan jawaban dari nomor 1 kestabilan gas mulia. Untuk yang nomor 3 itu 18 AR, konfigurasi elektronnya 288 dengan elektron valensinya 8. Oke, berarti ini 288 ya. Oke. 288. Elektron valensinya 8. Oke. Terus berikutnya untuk fluorin 9 di situ. Untuk fluorin konfigurasi elektronnya 27. 27. Nah, terus berarti elektron valensinya 7. Valensinya 7. Oke. Hidrogen 1 di situ. Oke. Oke. Konfigurasinya 1. Magnesium Mg. Untuk magnesium 282. 282. Elektron valensinya 2. Elektron valensinya 2. Terus nomor 7. 13 Al, konfigurasi elektronnya 283. 283. Terus Dengan elektron valensinya 3. 3. Elektron valensinya 3. Oke. Karbon 6. Konfigurasi elektronnya 24. 24 berarti. Terus berarti elektron valensinya berapa? Salsabila 4. 4. Oke. Terus nitrogen 7. Konfigurasi elektronnya 25. 25. Terus Elektron valensinya berarti 5. elektron valensinya 5. Oke, terus dilanjutkan nomor 10. Untuk yang nomor 8 berarti konfigurasi elektronnya 26. 26. Elektron valensinya? Elektron valensinya 6. 6. Oke. Oke. Terima kasih ya, Salsabila Naswa mewakili kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari tabel konfigurasi elektron. Di situ ada konfigurasi elektron dan elektron valensi. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Salsabila Naswa mewakili kelompok 1. Silakan kelompok 2, Wafid Dinda, ada komentar di situ, ada perbedaan mungkin dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Untuk saya tidak ada, Pak, sudah Tidak sama ada. persis. Oke. Karena tidak ada di situ, silakan mewakili kelompok 2 ya, bisa Wafid Dinda atau bisa Bilqis di situ, silahkan untuk berdiskusi untuk menyelesaikan soal nomor 2. Ya, silakan di situ. Pengertian duplet oktet berdasarkan konfigurasi elektron yang ada di situ. Silakan. Saya enggak, Pak. Ya, silakan. Dinda, Ini silakan. untuk nomor 2, duplet itu konfigurasi elektron stabil dengan jumlah elektron valensi 2.
kalau oktet itu konfigurasi elektron stabil yang elektron valensinya itu 8. Ya, jadi berarti berdasarkan konfigurasi tersebut yang merupakan yang memiliki ya kestabilan unsur apa saja di situ? Di sini ada 2 He, Ya. 18 AR. Dengan yang atasnya tadi ada 2 itu ya, 10 Ne tadi ya. Iya. Ya, berarti yang diisikan oleh Salsabian Naswa tadi yang memenuhi kaidah oktet di situ hanya argon 18. Oke, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah tepat ya. Sekarang saya lanjut untuk soal berikutnya yang bisa menjadi pembahasan di situ. Nah, untuk mengolah data di sini silahkan kelompok 1 ya untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Silakan Sabita bisa menjawab yang nomor 1 mungkin, atau silakan kalau di Fatimah atau Etna ya yang belum, karena tadi sudah diwakili Salsabila. Ya, silakan untuk kelompok 1 ini diwakili siapa, silakan untuk mempresentasikan yang nomor 1 ya, yang berhubungan dengan perbedaan unsur gas mulia dan unsur bukan gas mulia. Silakan. Ya, saya akan mempresentasikan ya, Pak. Ya, silakan Sabita, silakan. Oke, mewakili kelompok 1. Silakan Sabita. Untuk nomor 1, berdasarkan tabel di atas, apakah perbedaan unsur gas mulia dan unsur bukan gas mulia? Kalau menurut saya, gas mulia merupakan unsur yang berada dalam keadaan bebas di alam karena konfigurasinya stabil. Sedangkan gas yang bukan gas mulia merupakan unsur yang tidak berada dalam keadaan bebas karena konfigurasinya tidak stabil. Oke, menurut pandangan dari kelompok 1 hasil diskusi bahwa gas mulia konfigurasi elektronnya stabil ya. Stabil tadi berarti diakhiri atau memenuhi kaidah di situ oktet ya, atau duplet di situ. Sedangkan yang bukan gas mulia tidak stabil. Oke, silahkan mungkin ada pendapat lain atau tambahan dari kelompok 2 perihal soal nomor 1. Silakan. Sama. Dinda sama. Bilkis. Saya mau menambahkan sedikit mungkin, Pak. Oke, silakan Dinda. Ini untuk gas mulia kan bersifat stabil, jadi memenuhi kaidah oktet dan duplet. Tapi kalau yang unsur gas mulia itu jadinya elektron valensinya itu bervariatif. Jadi yang bukan gas mulia. Ya. Oke. Iya. Yang bukan gas mulia. Oke, sudah itu tadi pendapat kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti akan saya jelaskan secara detail di situ. Oke, sudah bagus apa yang sudah disampaikan. Ya, silakan berikutnya kelompok 2. Tapi untuk yang nomor 2 tadi secara langsung sebenarnya sudah disampaikan lewat tabel tadi ya, susunan elektron stabil. Nah, dari video tadi ya, silahkan perwakilan kelompok 2 memberikan pandangan atau ide pendapat di situ yang berhubungan dengan video yang sudah saya tampilkan. Silakan perwakilan kelompok 2, silakan. Mungkin Arifansa mungkin mau membantu menjawab teman-temannya. Jawab yang nomor Oh ya, silakan Bu Arifansa. Benar, Arifansa. Jawabannya membentuk ikatan hingga memiliki elektron valensi berjumlah 8 atau 2. Terus yang bawahnya, jadi ikatan kimia adalah proses tarik-menarik mengikat yang dilakukan unsur-unsur yang bersifat reaktif atau bukan gas mulia untuk menjadi stabil seperti unsur gas mulia. Oke ya, berdasarkan video tadi kan yang 8 diajak berikatan tidak mau ya, seperti itu ya. Sedangkan yang sebelahnya tadi 7 ya, mau mengajak tidak mau, akhirnya dia berikatan dengan yang lainnya agar memenuhi kaidah oktet di situ. Ya, akhirnya berikatan dengan yang lainnya. Silakan kelompok 1 mungkin bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan.
Ada tambahan atau sama? Oke. Sama ya. Sama. Oke. Terima kasih ya. Jadi untuk teori kestabilan ini sudah kalian jelaskan secara detail mulai dari pengisian konfigurasi elektron ya, sampai pengertian ya yang berhubungan dengan pengertian ikatan kimia ya. Oke, berarti ikatan kimia tadi apa yang disampaikan oleh Harifansyah apa? Tadi silakan bisa disampaikan ulang biar teman-temannya nanti bisa memahami lagi. Apa Harifansyah? Ikatan Proses tarik kimia. menarik mengikat yang dilakukan unsur-unsur yang bersifat reaktif, bukan gas mulia, untuk menjadi stabil seperti unsur gas mulia. Jadi berikatan sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu ya, untuk membentuk kaidah oktet atau duplet sesuai dengan yang dimiliki oleh gas mulia. Oke, bagus ya. Nah, untuk hari ini ya, selain teori kestabilan itu saya juga nanti akan menyampaikan yang berhubungan dengan proses ikatan ion, proses pembentukan ikatan ion. Tapi sebelum jauh ke ikatan ion, di situ harus ada materi yang harus kalian lalui terlebih dahulu. Memang kalian sudah diskusi tadi sampai di situ terbentuk ikatan ion dan sebagainya. Tapi di sini sedikit saya jelaskan perihal struktur Lewis ya, perihal struktur Lewis yang berhubungan dengan materi penunjang nanti kalian belajar lebih lanjut ya. Sedikit saya jelaskan yang berhubungan dengan kestabilan unsur tadi. Oke. Ya, sesuai dengan kelompok 1 dan kelompok 2 pandangannya tadi. Oke, di situ untuk gas mulia ya, kestabilan unsur pasti berhubungan dengan gas mulia. Ada golongan 8A, helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon di situ. Stabil konfigurasinya oktet ya, di situ, dan helium khusus di situ memenuhi kaidah duplet. Tadi sesuai dengan susunan bahwa konfigurasi elektron dan elektron valensinya di situ selalu 8 yang memenuhi kaidah oktet, sedangkan hanya helium di situ yang kaidah duplet ya. Dan akhirnya nanti semuanya ingin menjadi golongan 8A dengan cara berikatan, ikatan kimia tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Harifansyah ya. Di situ ada hubungannya dengan proses menangkap melepas elektron. Nah, untuk lebih lanjut sebelum ke ikatan ion, di sini saya akan menjelaskan struktur Lewis. Ya, struktur Lewis di situ ketika atom-atom berikatan, ya, di situ harus ada di situ sebagai penanda bahwa unsur ini nanti melepas berapa elektron atau menangkap berapa elektron. Sama Lewis digambarkan dalam teori dot and cross Lewis di situ. Di sini Na natrium ya diberi tanda di sini silang ya, titik boleh atau tanda silang di sini. Di sini 1 jumlahnya dikarenakan di situ natrium ya. Natrium seperti yang kalian ketahui bahwa natrium nomor atomnya adalah ya nomor atomnya itu 11 ya kan. Berarti kan konfigurasi elektronnya 281 ya. 281 berarti dia golongan 1A, di sini diberi tanda silang 1. Sedangkan Cl di sini nomor atomnya 17 ya. 287 terakhirnya 7 ya elektron valensinya. Nah, maka diberi tanda di sini sesuai dengan teori Lewis, nah, ada 7 ya. Nah, misalkan di sini saya kasih ya sedikit ya latihan ya yang berhubungan dengan struktur Lewis sebelum ke ikatan ion. Misalkan di sini saya punya nitrogen ya, N di situ nomor atomnya 7 ya. Jika disusun konfigurasi elektron di situ bisa kalian langsung di situ boleh pakai konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau ini 1s2, 2s2, 2p3. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa golongan nitrogen ini ya, nitrogen di sini golongannya adalah 5A ya. Di sini adalah 5A. Nah, maka kita kasih tanda seperti ini sebanyak 5. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya oksigen ya, O ya. O nomor atomnya 8. Nah,
Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bagaimana prosesnya nanti? Kita susun konfigurasi elektronnya, silahkan. Yang mewakili, siapa? Dinda mewakili. 8 berarti konfigurasi elektronnya bagaimana, Dinda? 1 S2, Ya. 2 S2, 2 Ya. 2P4. 2P 4 gini ya. Nah, berarti dari sini kan golongan 6A. Nah, O-nya saya letakkan di sini ya. Misalkan saya punya O di sini, nah, otomatis nanti dikasih tanda misalkan sesuai dengan golongannya ya, 6. Oke, silahkan untuk struktur Lewis ini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke ikatan ion? Jelas ya? Bisa? Dimengerti? Oke, kita lanjutkan diskusi yang berhubungan dengan ikatan ion, ya, yang berhubungan dengan ikatan ion. Saya share dulu untuk LKPD-nya. Silahkan kelompok 1, saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Dinda mewakili kelompok 2 dan tadi Salsabian Asma sudah dilihatkan di layarnya, sudah mengerjakan yang tabel ini yang berhubungan dengan ikatan, ya, berhubungan dengan ikatan kimia. Nah, kita lanjut di pembentukan ikatan ion, ya. Di sini ada natrium tadi sesuai dengan contoh tadi garam dapur ya, NaCl di situ, Na nomor atomnya 11, Cl nomor atomnya 17. Agar stabil ya, Na tadi berada di golongan 1A, maka dia melepaskan satu elektronnya membentuk Na+, sedangkan atom Cl akan menangkap satu elektron bermuatan -1 menjadi Cl-. Proses pembentukannya seperti ini. Ya. Sekarang silahkan kelompok 1 mempresentasikan untuk ikatan ion ini, ya. Satu siswa perwakilan ketika Mg dan O berikatan, bagaimana prosesnya? Nah, bagaimana di sini proses yang terjadi dan senyawa kimia seperti apa yang terbentuk? Silakan kelompok 1, mungkin diwakili siapa? Yang belum tadi siapa? Fatimah belum atau Etna? Silahkan. Saya belum, Pak. Ya, Mau Fatimah. menyampaikan. Ya, silakan, Fatimah. MG bagaimana ini reaksinya? Fatimah? Jadi kan karena MG itu konfigurasinya Ya. 282 mau Ya, mau 282 berarti stabil. dia golongan 2A. Oke. Terus O? Untuk kalau O-nya 26. 26. Oke ya, berarti di sini diisi apa di sini? Yang MG-nya itu diisi Mg2+. Oke, di sini Mg2+. Oke, Iya. Mg2+. Oke, terus dilanjutkan berarti di sini berapa elektron? 2 elektron. 2 elektron. Oke. Selanjutnya untuk Sedangkan O di yang sini? O itu jadinya O2-. Oh, ini 2 elektron juga. Oh iya, plus 2 elektron. 2 elektron sama menjadi O2-. O2- gitu ya. Nah, tadi kan ini konfigurasinya kan 282 tadi ya yang dikatakan oleh Fatimah tadi. Terus ini 26. Oke. Berarti selanjutnya membentuk apa di sini? Kan sudah sama-sama 2 elektron ya. Berarti tidak perlu ada yang disetarakan. Oke kan? Sama-sama 2 elektron. Berarti di sini reaksinya Mg plus O. Iya, Mg2+ ya. Mg2+ sesuai dengan senyawa ini ditambah O2-. Nah, maka senyawanya apa? Senyawanya yang terbentuk MgO. Nah, silakan kelompok 2 memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh Fatimah mewakili kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Silakan, mungkin Rizky ada yang disampaikan atau ada yang beda? Sama, Pak. Atau Bilkis? Sama. Oke ya.
Terima kasih ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Fatima ini sudah tepat. Ya. Selanjutnya silahkan untuk kelompok 2 sekali lagi mempresentasikan. Tadi sudah ya skema serah terima yang berhubungan. Nah, sekarang jika CA berikatan dengan CL, silakan kelompok 2 mewakili. Siapa yang mewakili? Mungkin Saya, Pak. ya, silakan. 20 CA berarti konfigurasinya 2882. Nah, 2882 gitu ya. Oke, 2882. Oke. Berarti CA-nya di sini golongan 2A, berarti ini menjadi apa? CA 2+. CA2+. Ya, CA2+. Oke. Terus di sini berarti 2 elektron. CL-nya konfigurasinya? CL-nya konfigurasinya 287. 287. Nah, akhirnya di sini CL plus berapa elektron? 1 ya, karena di sini berapa? 7A ya kan? Berarti ini 1 elektron. Membentuk apa? Gis? Membentuk apa, Gis? Membentuk CL min. Oke, CL min is oke. Nah, berarti di sini masih kurang kan elektronnya di sini ya. Nah, biar sama kan, nah, otomatis ini dikalikan 2. Nah, berarti CA2+-nya tetap. Terus CL-nya jadi berapa, Bilgis? 2 CL min. Oke, 2 CL min. Oke, jadi 2 CL. Jadi 2 CL min. Senyawanya apa? CaCl2. Oke, CaCl2. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan. Apa tanggapan di kelompok 1? Apakah sama? Oke, sama, Pak. Terima kasih ya. Berarti intinya di sini ikatan ion ya terbentuk di situ. Satunya unsur yang pertama melepaskan elektron, unsur yang kedua menangkap elektron, terjadi serah terima elektron dan membentuk suatu ikatan. Ya, terima kasih sudah presentasi satu persatu. Ya, selanjutnya kalian bisa memberikan kesimpulan dari apa yang didiskusikan. Tetapi di sini, ya sebelum masuk ke kesimpulan, sini saya akan sampaikan materi pengayaan, ya. Materi pengayaan untuk lebih dalam kalian dalam mengikuti atau kalian mempelajari tentang ikatan kimia ini. Ya. Nah, di sini saya khususkan saya ada kristal NaCl di sini. Ya. Nah, tadi sebelumnya ikatan ion tadi sudah bahwa ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron, logam, non logam. Ya. Terus serah terima elektron, logam bentuk ion positif, non logam bentuk ion negatif. Prosesnya seperti ini, ya prosesnya pembentukan tadi. Ya, saya contohkan di sini MgCl2, ya, Mg2 plus Cl minus, maka Cl-nya butuh dikalikan 2 sehingga nanti muatannya sesuai dan terbentuk molekul MgCl2. Misalkan di sini, ya saya berikan materi pengayaan bentuk molekul di sini ya. Ada kristal NaCl di sini. Apa? Jika kalian menjumpai seperti ini, pastinya kalian sudah membaca modul yang sudah saya berikan. Ya, di situ modul ada modul LKPD yang sudah saya share ya di e-learning, sudah kalian download dan juga sudah kalian diskusikan ya. Di sini silahkan ya. Kalian memberikan ya di situ apa tanggapan yang berhubungan dengan ya kristal NaCl seperti yang tampak pada gambar di situ. Silakan. Saya, Pak. Perwakilan. Oh, Dinda. Ya, silakan. Silakan Dinda. Ketika melihat
kristal seperti itu bagaimana? Atau kristal NaCl yang Dinda ketahui, yang pernah Dinda baca di literatur yang berhubungan dengan kristal NaCl. Silakan, Dinda. Setahu saya itu sifatnya itu keras tapi rapuh. Lalu mempunyai titik leleh sama titik didih yang tinggi. Oke, itu tanggapan dari Dinda. Kelihatannya keras di situ ya, tapi rapuh. Oke, terus titik lelehnya atau titik didihnya tinggi, ya kan? Karena mungkin terbentuk ikatan ion tadi ya, sangat kuat sehingga titik lelehnya, titik didihnya tinggi di situ. Silahkan, ada tambahan ya dari yang lain ya, yang lain silakan. Ya, silakan. Salsabila, mau Sabita, Fatima, Etna, ya, Bilqis silakan, Rizky, Arifansyah silakan melengkapi apa yang sudah ya, Rizky Amelia silakan. Selain tadi rapuh, selain titik lelehnya tinggi, silakan ada pendapat apa lagi? Silakan. Sifatnya larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Oke, larut dalam air ya, seperti mungkin Amel sering lihat di dapur ya, dilarutkan dengan air, terus bisa larut ya dengan sempurna di situ membentuk larutan garam. Oke. Ya, tambahan dari Rizky Amelia. Silakan ada tambahan lagi. Ya, saya kasih kesempatan. Ya, satu siswa lagi memberikan tambahan, silakan. Siapa? Ayo, Nak. Saya ada tambahan, Pak. Oke, Dinda lagi atau siapa? Salsabila, Pak. Oh, Salsabila, silakan. Salsabila, silakan. Salsabila. Ya, Bil, ayo Bil. Sifat yang lain itu bersifat konduktor listrik. Konduktor listrik. Ya. Konduktor listrik ya. Memang sesuai dengan teori, di situ ikatan ion dapat mengantarkan listrik. Tapi lebih dalamnya nanti untuk praktikum dan sebagainya nanti sebenarnya kalian pelajari di semester genap tadi ya. Tapi di sini untuk teorinya bahwa betul ya, di situ bisa mengantarkan listrik. Oke ya. Jadi berdasarkan gambar di sini dan literatur yang sudah kalian baca bahwa untuk kristal NaCl di sini kelihatannya di situ keras tapi rapuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menurut Dinda adalah titik lelehnya, titik didihnya tinggi, ya kan? Terus dilengkapi tadi oleh Rizky Amelia. Apa tadi Rizky? Larut dalam air ya. Rizky tadi mengatakan larut dalam air, mudah larut dalam air, terus ditambahkan lagi oleh Fatimah itu dapat menghantar listrik. Oke ya. Jadi kalian membaca di situ untuk modul yang saya berikan. Di sini sedikit saya jelaskan secara detail ya yang berhubungan dengan kristal NaCl bahwa ya, nah ya. Untuk kristal NaCl ini ya memang terbentuk oleh ion Na+ dan ion Cl-. Ya di situ di mana anion klorida ya membentuk kisi yang berpusat muka sesuai dengan gambar tadi ya yang berwarna hijau tadi dengan jarak antar atom tadi agak panjang. Di situ Na dikelilingi oleh 6 atom Cl- ya di situ Cl ya, Cl juga dikelilingi oleh 6 atom Na di situ, sehingga di sini saya hubungkan struktur dengan rumus ya dari NaCl ya. Mengapa di situ NaCl, mengapa tidak Na2Cl selain karena ikatan ion tadi ya yang melepas satu elektron dan yang Cl menangkap satu elektron. Ini bisa kita hubungkan dengan sedikit bahwa ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya di dalam modul yang ada bahwa di situ pada keadaan sudut harus berbagi dengan 2 unit sel, akhirnya tercapai rumus seperti itu, terbentuk 4 pada setiap panjang unit sel ya, ada 12 ion Na+ dan masing-masing terbagi 4, akhirnya terbentuk perbandingan 4:4 diperkecil 1:1 sehingga terbentuk senyawa kimia NaCl. Ini untuk ya materi pengayaan kita yang berhubungan dengan kristal NaCl ya, seperti yang kalian lihat pada gambar di sini. Oke, anak-anakku,
ya sesuai dengan apa yang sudah kalian diskusikan bersama, ya kan? Kalian sudah mendiskusikan berhubungan dengan kestabilan unsur, juga sudah mendiskusikan berhubungan dengan struktur Lewis, juga sudah mendiskusikan berhubungan dengan ikatan ion. Silahkan sekarang kelompok 1 ya diwakili siapa? Silahkan untuk mempresentasikan kesimpulan ya dari hasil diskusi kalian yang berhubungan dengan kestabilan unsur hari ini. Silahkan diwakili siapa untuk mempresentasikan kesimpulan. Silahkan kelompok 1. Ya, Pak. Salsabila Naswa. Silahkan Naswa. Apa Jadi menurut Naswa yang bisa diambil kesimpulan dari pertemuan hari ini? Silahkan Naswa. kesimpulannya adalah bahwa untuk mencapai kestabilan unsur harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Oke. Untuk memenuhi kestabilan unsur bahwa konfigurasi elektron harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1 diwakili Salsabila Nasma. Silahkan kelompok 2 mungkin ada tambahan karena bahasan kita tadi lumayan banyak di situ berhubungan dengan ikatan mungkin atau struktur Lewis. Silahkan kelompok 2. Arif. Oke, ya. Arif silahkan Arif. Ikatan ion dapat terbentuk dari logam dan non-logam. Ikatan ion dapat terbentuk dari logam dan non-logam. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan, baik dari kelompok 1 atau kelompok 2, dari hasil diskusi kalian, silahkan. Mungkin ada tambahan lagi. Saya, Pak. Ya, Rizky Amelia silakan jika ingin menambahkan. Ikatan ion adalah jenis ikatan yang dibentuk oleh jadi ikatan ini terjadi serah terima elektron dari satu atom dengan atom yang lain. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Ya, jadi ada yang melepas di situ dan menangkap elektron yang akhirnya membentuk ikatan ion ya. Itu kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, di sini saya akan memberikan penguatan dan juga penegasan yang berhubungan dengan kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi sudah bagus. Jadi pada intinya pembelajaran hari ini ya bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama untuk mencapai kestabilan ya unsur tersebut harus memenuhi kaidah baik oktet maupun duplet ya seperti yang terjadi pada konfigurasi elektron di golongan 8A gas mulia tadi. Terus yang kedua ya, berhubungan dengan teori Lewis tadi ya kan ya pengisiannya tadi ya disesuaikan dengan elektron valensinya sehingga nanti itu bisa digunakan untuk proses pembentukan ikatan ya baik ikatan ion maupun ikatan yang lain yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi untuk hari ini kita belajar khusus ikatan ion tadi ya ada serah terima elektron tadi. Terus yang ketiga berhubungan dengan ikatan ion bahwa terbentuk antara unsur yang satunya di situ bersifat melepas elektron dan yang satunya bersifat menerima elektron ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pertemuan hari ini ya. Selanjutnya ya, sebelum kita akhiri dengan doa ya seperti biasa ya, LKPD yang sudah kalian selesaikan tadi atau mungkin ada 1-2 yang masih pengen istilahnya ingin diskusi lebih mendalam atau ada yang masih diperbaiki lagi nanti jika sudah menyelesaikan semuanya LKPD tersebut silahkan dikumpulkan di e-learning ya sesuai dengan link yang ada ya kimia ya bersama saya di situ sudah ada tinggal kalian memasukkan forum juga sudah kita buatkan tinggal dimasukkan di forum sesuai dengan kelasnya masing-masing itu yang pertama. LKPD harus dikumpulkan tepat waktu ya, tepat waktu
Jadi 2 hari dari sekarang dengan batas maksimum jam 21.00. Terus berikutnya juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah saya buatkan, ya, yang sudah saya share di e-learning. Nanti bisa kalian langsung kerjakan selesai pertemuan hari ini. Itu sebagai syarat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Itu yang kedua, berhubungan dengan kuis. Yang ketiga, jangan lupa ya tetap mengulang, istilahnya mempelajari pertemuan hari ini, kestabilan dan ikatan ion, dikarenakan bisa untuk sebagai ilmu dasar ketika kita belajar di pertemuan berikutnya. Kita lanjut dengan ikatan kovalen, ya, di situ ada ikatan kovalen. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan sebagai akhir pembelajaran kita tutup ya dengan doa, ya, dengan membaca suratul Fatihah dan juga membaca surat Al-Asr. Silahkan dipimpin Dinda, silahkan untuk memimpin doa penutup hari ini, silahkan. Oke, Pak. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Dinda ya sudah memimpin doa penutup ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, monggo Pak Akram dan Pak Ahmad Sudir ya. Mohon maaf di sini tadi apa yang sudah saya sampaikan. Sudah di screenshot, Pak? Screenshot sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Oh sudah, iya. Sudah. Ya.